Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Baik. Sepertinya agak kurang semangat ya. Bagaimana kalau kita jargon terlebih dahulu ya? Jika Bapak tanya, apa kabar kalian hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, manis senyumnya, Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Baik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, manis senyumnya, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa ya, sehat semua. Semoga anak-anak sekalian bisa terus semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Arina Izati. Apakah hadir? Hadir, Pak. Charlie Setiawati. Hadir, Pak. Nida Anhofia. Hadir, Pak. Okta Mirnawati. Hadir, Pak. Charlie Ika Safitri. Hadir, Pak. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Semoga besok dan seterusnya juga bisa hadir semua. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Kepada Ketua Kelas, Charlie Setiawati, silakan dipimpin doa. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita berlangsung lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Bapak berharap anak-anak dapat menanamkan sikap disiplin dalam diri, terutama dalam kegiatan pembelajaran ini. Seperti contohnya Shirley yang masuk Google Meet paling awal. Semoga yang lain juga dapat mencontoh hal tersebut ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain. Dengan pembelajaran yang kedua, mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, anak-anak pasti kalian sering mengalami pada saat bermain dengan teman kalian. Pada waktu kalian bermain, pasti banyak sekali peristiwa atau hal-hal yang pernah terjadi. Nah, apa saja sih peristiwa atau hal-hal yang pernah anak-anak alami? Coba Shirley. Ya Pak, saya biasanya ketika bermain dengan teman-temanku, jika bermain sepak takraw misalnya, itu saya sering terjatuh Pak, terus lutut saya berdarah. Baik, terjatuh ya. Nah, lalu Nida? Baik Pak, saya pengalamannya kalau main sepeda suka jatuh Pak. Baik, jadi banyak sekali ya anak-anak hal-hal yang kita alami pada saat bermain, entah itu terjatuh, bertengkar, maupun hal-hal lainnya. Nah, setelah kalian tahu tentang pengalaman di tempat bermain, Bapak ingin kalian bermain peran ya anak-anak. Nah, sudah terlihat ya. Nah, Bapak akan pilih perwakilan 2 orang untuk bermain peran. Mungkin Nida sebagai Benny dan Shirley sebagai Lani. Nah, nanti Shirley bisa membacakan narasinya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan Nida sebagai Benny dan Lani sebagai Shirley. Silakan kepada Nida dan Shirley Ika untuk bermain peran. Baik Pak, ayo bermain peran. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Benny dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Benny melemparkan bola ke arah Lani. Lani, ayo tangkap bola operanku.
Aduh, operan Benny terlalu kuat. Akhirnya mengenai kepala Lani. Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya. Tidak apa-apa Benny, aku juga kurang siap menangkap operanmu. Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola. Ya Benny, ayo lanjutkan permainan ini. Wah, beri tepuk tangan untuk Nida dan Sherly. Nah, anak-anak, itu tadi percakapan antara Benny dan Lani yang sedang bermain kasti. Tanpa sengaja Benny melempar bolanya terlalu kuat sehingga mengenai kepala Lani. Benny berani meminta maaf kepada Lani atas kesalahan yang telah dilakukannya. Lani sebagai teman yang baik juga memaafkan kesalahan Benny. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan ya anak-anak. Nah, siapa yang meminta maaf dalam percakapan tadi? Ada yang ingin menjawab? Saya Pak, Ya, Nida. yang minta maaf itu Benny Pak. Baik, benar sekali. Jadi yang meminta maaf adalah Benny ya anak-anak. Lalu pertanyaan kedua, mengapa Benny meminta maaf kepada Lani? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Baik, Sherly. Benny meminta maaf kepada Lani karena telah melempar bola terlalu keras sehingga mengenai Lani. Iya, benar sekali. Jadi Benny meminta maaf karena melempar bola kurang hati-hati sehingga mengenai kepala Lani. Nah, anak-anak, dari teks tersebut ada yang tahu ungkapan permintaan maaf itu digunakan untuk apa? Mungkin Arina? Digunakan saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain, Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi, anak-anak, ungkapan permintaan maaf itu digunakan pada saat melakukan kesalahan pada orang lain, saat tidak bisa memenuhi permintaan orang lain, atau saat merasa tidak enak dengan orang lain. Contohnya yaitu, Budi, maafkan aku yang telah menghilangkan pensil yang kupinjam darimu. Lalu, teman-teman, maaf aku pulang lebih dulu karena harus membantu ibu di rumah. Nah, sudah mengerti anak-anak tentang ungkapan permintaan maaf? Sudah Pak. Baik. Lalu yang selanjutnya yaitu ada gambar. Nah, bisa perhatikan ya gambar di bawah ini. Nah, jadi gambar di bawah ini ada Benny, Edo, Udin, Lani, dan Dayu dalam satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah. Nah, pada gambar tersebut, Edo berkata, "Bagaimana kalau bermain bola kasti?" Lalu Benny menjawab, "Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti." Lalu yang lain menjawab, "Setuju." Nah, jadi mereka ini sedang bermusyawarah ya anak-anak, atau berdiskusi mengenai permainan yang akan mereka mainkan. Nah, anak-anak, ada yang tahu perilaku di atas ini mencerminkan sila yang keberapa? Mungkin Okta? Sila keempat, Bapak. Iya, benar sekali Okta. Sila yang keempat. Nah, lalu ada yang tahu lambang dan bunyi dari sila keempat? Mungkin Arina? Dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, tepat sekali Arina. Jadi, Pancasila sila yang keempat berlambang kepala banteng dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, saat bermain bersama, pasti setiap anak memiliki perbedaan pilihan dalam bermain.
Ada yang ingin bermain gangsing, ada juga yang ingin bermain kelereng, mungkin juga ada yang bermain boneka, kasti, dan lain sebagainya. Perbedaan pilihan ini dapat disatukan menggunakan musyawarah atau diskusi. Nah, ada yang tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan musyawarah? Mungkin Shirley Setiawati? Baik Pak, musyawarah adalah saling berdiskusi pendapat Pak. Nah, iya benar sekali ya Shirley. Jadi anak-anak, musyawarah berarti berdiskusi dan berunding untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Dalam musyawarah terdapat kesepakatan yang disetujui bersama, sehingga semua pihak dapat dengan tenang mengikuti keputusan tersebut tanpa terbebani. Begitu ya anak-anak. Nah, musyawarah ini sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan penugasan ya. Silakan kalian cari 5 contoh perilaku di sekolah yang mencerminkan pengalaman sila keempat Pancasila. Ditulis di buku tulis ya anak-anak, dan Bapak beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Selamat mengerjakan, semangat! Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sudah selesai semua kan? Sudah, Pak. Pak, Baik, coba bisa didekatkan lembar kerjanya di kamera. Iya, pinter sekali anak-anak. Nah, Bapak ingin mendengarkan salah satu perwakilan dari kalian untuk dapat membacakan hasil tugasnya tentang 5 perilaku di sekolah yang mencerminkan sila keempat. Silahkan Bapak pilih Okta. Silakan Okta. Baik Pak. Jadi 5 contoh perilaku di sekolah yang mencerminkan pengamalan sila keempat Pancasila itu yang pertama ada menghargai pendapat kawan yang lain saat mengikuti pelajaran di dalam kelas. Lalu yang kedua, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Yang ketiga, berani menyampaikan pendapat di depan kelas. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan ketua kelas dengan mufakat. Lalu yang kelima, tidak memaksakan kehendak pada teman sekelas. Wah, beri tepuk tangan pada Okta ya anak-anak. Bagus sekali ya jawabannya dari Okta. Nah, mungkin tugas anak-anak yang lain pasti Bapak akan nilai juga dan mungkin tidak kalah bagus dari Okta ya. Nah, yang selanjutnya, anak-anak pasti kegiatan di dalam kelas seperti berdiskusi dan lain-lain memang sangat menyenangkan. Namun, jangan lupa kalian untuk berolahraga juga. Nah, pada gambar di bawah ini, Benny dan teman-temannya sedang melakukan pemanasan. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu pemanasan? Mungkin Shirley Ika Safitri? iya Pak. Jadi pemanasan itu gerakan sebelum dilakukannya olahraga. Iya, tepat sekali Shirley. Jadi pemanasan adalah gerakan yang dilakukan sebelum berolahraga agar tubuh lebih siap dalam melakukan olahraga dan menghindari cedera dalam olahraga. Nah, di sini juga ada beberapa gambar tentang gerak ya anak-anak. Anak-anak bisa mengamatinya. Nah, gerakan-gerakan ini termasuk ke dalam senam lantai ya anak-anak. Di sini ada beberapa gerakan yang Benny dan teman-temannya lakukan. Nah, anak-anak, ada yang tahu gambar nomor 1 itu melakukan gerakan apa? Mungkin Arina? Gambar nomor 1 itu melakukan gerakan ke samping kiri dan ke kanan, Pak. Iya, benar sekali ya Arina. Jadi melakukan gerakan ke samping kiri dan ke kanan. Lalu berikutnya Benny juga melakukan gerakan nomor 2.
Nah, ada yang tahu nomor 2 melakukan gerakan apa? Mungkin Nida? Gerakan meloncat, Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi, Benny melakukan gerakan meloncat ke depan. Nah, lalu gerakan yang selanjutnya yaitu dikenal dengan gerakan guling ke depan atau juga disebut dengan roll depan. Nah, anak-anak, adakah yang bisa menjelaskan melalui gambar tersebut tentang langkah-langkah guling ke depan dengan benar? Mungkin Okta? Baik Bapak, jadi yang pertama itu adalah berdiri tegak. Lalu yang kedua itu jatuhkan tangan ke depan seperti nomor 2. Lalu kemudian putar badan ke depan. Tempelkan dagu ke dada. Dorong ke depan, lalu jongkok dan berdiri seperti posisi awal. Udah Pak? Baik, tepat sekali ya Okta. Jadi posisi nomor 1 yaitu berdiri tegak. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di atas matras, diikuti dengan membungkukkan badan. Lalu yang ketiga, kepala masuk di antara kedua tangan dan maju. Dan gerakan yang keempat, maju ke depan dengan dagu disentuhkan ke dada dan tengkuk menyentuh dengan matras. Setelah itu berguling dengan bahu yang disentuhkan ke matras dan posisi jongkok dengan tangan lurus ke depan serta posisi akhir dengan berdiri tegak kembali. Nah, anak-anak, mungkin kalian sudah paham ya mengenai bagaimana cara melakukan gerakan roll depan ini. Sudah paham, Pak. Baik, nah anak-anak, gerakan ini termasuk ke dalam senam lantai ya. Sebenarnya kalau kita bisa offline di dalam kelas, kita dapat mencobanya secara langsung. Namun berhubung kita masih daring, kalian dapat mencobanya di rumah ya. Namun dalam mencobanya kalian harus menggunakan matras dan harus dipantau oleh orang dewasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya anak-anak. Nah, sudah selesai ya. Bapak tutup dulu screen-nya. Baik anak-anak, dari pembelajaran yang telah dilalui, di sini ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa saja? Mungkin Nida? Baik Pak, tadi udah belajar permintaan maaf, terus belajar tentang PJOK itu meloncat gitu Pak. Terus belajar mufakat sila keempat rakyat yang diikuti oleh himmat kebiasaan itu Pak. Iya, benar sekali ya Nida. Lalu yang lain, Arina, coba. Iya Pak, jadi hari ini kita belajar tentang kegiatan bermain bersama teman, kemudian tentang musyawarah, juga kita belajar tentang senam lantai Pak. Baik, benar sekali anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang ungkapan permintaan maaf, perilaku, pengalaman dari sila keempat seperti mufakat dan lainnya, dan belajar tentang senam lantai, salah satunya yaitu roll depan. Nah anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Baik, semoga pembelajaran yang kita lalui ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ambil ilmunya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada Ketua Kelas Sherly Setiawati bisa dipimpin ya. Baik Pak. Baiklah teman-teman, kalau pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa untuk mengakhiri pembelajaran dimulai. Berdoa selesai. Amin, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Baik anak-anak,
telah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap anak-anak sekalian dapat terus semangat dalam belajar dan semoga kalian dapat menjadi orang-orang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang ke depannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.